Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tanggal 16 Juli 2022, kita bertemu di dalam kasih Tuhan yang ajaib. Kita bersekutu di dalam firman Tuhan. Saat ini saya akan sampaikan satu tema, yaitu dahsyatnya penyucian dan pendamaian yang akan dilakukan Tuhan Yesus Kristus ketika tampil sebagai imam besar menjelang kedatangannya yang kedua. Saudaraku, Tuhan akan melakukan penyucian dan pendamaian yang begitu luar biasa. Lipatan-lipatan dosa-dosa jemaat akan dikoreksi, akan dibetulkan. Saudaraku, jadi untuk layak masuk di dalam kegerakan kitab Wahyu 7 tahun terakhir, kemudian masuk di dalam bilangan orang-orang yang diselamatkan dengan cara yang terbaik, saudaraku, jadi di akhir zaman ini Tuhan akan menyelamatkan umatnya dari bahaya masa antikris dengan cara yang terbaik. Yang pertama, tentunya mereka yang diangkat atau harpazo, itu di Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5, itu orang-orang yang mencapai tingkatan rohani ruang Maha Kudus. Kemudian minimal itu menjadi orang-orang yang diungsikan, Theogo, Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-14. Jangan sampai menjadi orang-orang Kristen yang kekristenannya itu kanak-kanak dan tidak terukur menjadi bait suci Allah, kemudian diizinkan diinjak-injak oleh bangsa asing. Wahyu pasal 11 ayat 1 dan 2 dan Wahyu pasal 12 ayat yang ke-17. Saudara, jadi supaya kita masuk dalam bilangan orang-orang yang diselamatkan dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik itu tentunya yang harpazo dan yang diungsikan. Kalau yang masuk ke dalam masa antikris itu bisa selamat juga, tetapi mereka harus melalui, saudaraku, proses yang begitu menyiksa. Mereka harus mati di tangan antikris karena menolak tanda 666. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi Tuhan menghendaki jemaatnya yang akan diangkat atau minimal diungsikan itu kudus tak bercela, sehingga seluruh lipatan-lipatan dosa yang tersembunyi. Dosa itu ada yang tahu saudara sendiri, ada yang orang lain juga ngerti, tetapi masih tersembunyi. Jadi seluruh lipatan-lipatan dosa tersembunyi itu harus diperdamaikan dengan Tuhan. Kita harus jujur di hadapan Tuhan dan juga di hadapan sesama. Saudara yang dikasihi Tuhan, dosa itu bisa terjadi pada sekumpulan orang banyak, tetapi bisa juga terjadi pada seseorang. Kalau dosa itu terjadi pada sekumpulan orang banyak, ini namanya dosa berjamaah, ya saudaraku. Jadi kalau ada sekelompok orang itu melakukan dosa yang sama, itu saya namakan itu dosa berjamaah, dosa bareng-bareng gitu, saudaraku. Bahasa Indonesianya itu seperti itu. Jadi dosa bareng-bareng. Kalau dosa itu terjadi pada sekumpulan orang banyak, maka di akhir zaman Tuhan itu mengadakan penyucian dan pendamaiannya juga secara massal, saudaraku. Tetapi kalau dosa itu terjadi kepada satu orang, maka bisa ditegur dengan 4 mata. Tetapi kalau dosa itu terjadi secara berjamaah, dosa bareng-bareng, saudaraku, maka Tuhan juga akan melakukan teguran secara massal. Saudaraku, di dalam kitab Wahyu pasal 2 dan pasal 3 itu Tuhan melakukan penyucian dan pendamaian secara massal, saudaraku. Jadi tidak satu persatu itu ditegur, tidak. Melalui malaikat sidangnya masing-masing, Tuhan melakukan penyucian pendamaian yang begitu luar biasa. Penyucian pendamaian secara massal di dalam kitab Wahyu pasal 2 dan pasal 3 itu. Jadi kalau yang salah itu orang banyak, atau saya sebut dosa bareng-bareng, dosa berjamaah, saudaraku, ada korupsi berjamaah, ada juga dosa berjamaah, saudaraku, maka Tuhan juga akan menegur secara massal. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, surat
kepada ketujuh jemaat itu teguran secara massal oleh Tuhan, karena begitu banyaknya manusia, jemaat-jemaat akhir zaman itu yang melakukan kesalahan secara bersama-sama. Saudaraku, jadi karena banyaknya manusia akhir zaman itu melakukan kesalahan yang berjamaah, saudaraku. Jadi karena di akhir zaman ini banyak sesuatu ajaran yang tidak benar, ya saudaraku, akhirnya itu menimbulkan dosa yang berjamaah, dosa bareng-bareng. Saudara, akhirnya Tuhan melalui kuasa imam besar agung yang dipercayakan kepada hamba-hambanya yang disebut sebagai 7 bintang itu, Tuhan melakukan teguran secara massal karena banyak manusia akhir zaman itu melakukan kesalahan berjamaah. Artinya bukan kesalahan pribadi, ini kesalahan bareng-bareng. Kesalahan jemaat Efesus, Smyrna, Pergamus itu satu kesalahan yang massal. Oleh karena itu Tuhan menegurnya juga secara massal, secara terbuka, supaya apa-apa yang salah itu diperbaiki juga secara bersama-sama. Saudaraku, karena kalau dosa itu terjadi secara sistematis, saudaraku, itu harus diperbaiki secara bersama-sama. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi surat kepada ketujuh jemaat itu adalah teguran secara massal dari Tuhan, karena banyak manusia akhir zaman itu melakukan kesalahan bersama, saudaraku. Nah, ini maka terjadilah yang namanya penyucian pendamaian, penyucian kepada ketujuh sidang jemaat yang digambarkan karakternya seperti Efesus, karakter Smyrna, Pergamus, sampai dengan Laodikia. Saudara, menjadi orang-orang yang diangkat atau harpaso atau minimal diungsikan, itu harus benar-benar menyucikan diri mulai dari saat ini. Kalau ditegur dosanya itu jangan tersinggung. Bila kesalahannya ditegur itu jangan tersinggung. Kalau Tuhan menegur melalui ketujuh malaikat sidang, itu teguran secara massal loh, saudaraku. Tidak dipanggili satu-satu. Kalau dipanggili satu-satu ya capek. Nanti malaikat sidang Efesus, Smyrna, Pergamus itu tegurannya secara massal. Jadi kalau saya sampaikan firman Tuhan, saudaraku, itu saya tidak membidik satu orang, tetapi kepada orang banyak. Saudaraku yang dikasihi, ini yang perlu diketahui kita semua. Jadi kalau kita menyampaikan, saudaraku hamba Tuhan, kalau saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, itu saya tidak membidik seseorang, tetapi kepada banyak orang, supaya banyak orang ini melakukan atau mengalami penyucian dan pendamaian dari Tuhan Yesus Kristus. Apa-apa yang salah dibenarkan, apa-apa yang sudah benar dipegang. Ini, saudaraku, yang harus kita kerjakan. Jadi, saudaraku, kalau seseorang itu ditegur, itu jangan tersinggung dan kemudian ngambek dan lain sebagainya. Tuhan itu tidak benci kok, saudaraku, ketika menegur, ketika Tuhan itu memperingatkan kepada 7 jemaat itu, Tuhan tidak benci, bahkan karena sayang Tuhan menegur itu. Tuhan mau jemaatnya itu selamat. Tuhan itu tidak benci. Tuhan juga tidak dendam, tetapi supaya jemaat itu kudus dan layak menyambut kedatangan anak manusia, menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus, layak berdiri di depan anak manusia. Kita akan membaca Lukas pasal yang ke-21 ayat 34 sampai 36. Lukas pasal 21 ayat 34 sampai 36. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Amin. Saudaraku, ini tujuan kalau seseorang itu menyucikan diri, menjauhi suasana pesta pora dan kemabukan dan kepentingan duniawi.
Kemarin saya sampaikan kepada saudara, dosa yang membuat seseorang itu sulit diberkati, compang-camping. Bahkan di dalam ayat di Mazmur itu, saudaraku, dikatakan ditagih penagih-penagih utang, saudaraku. Itu karena orang itu fasik. Kalau salah ditegur nggak mau, saudaraku, merasa benar terus, kemudian suka memfitnah. Itu yang membuat seseorang itu nasibnya tidak berubah, itu seperti itu, saudaraku. Karena kalau salah ditegur tidak mau, kemudian memiliki kegemaran memfitnah, itu membuat seseorang itu, saudaraku, nasibnya itu, kalau bahasa Jawanya itu dikatakan sial gitu loh, saudaraku. Ngapa-ngapain tidak berhasil, saudaraku. Jadi jauhkanlah dirimu itu dari sifat fasik, dari pesta pora dunia. Syarat dengan pesta pora dunia, kemabukan, kepentingan duniawi. Saudara, orang-orang yang mengikuti saya di dalam kegerakan Kitab Wahyu, yang menyertai saya, yang bekerja untuk kegerakan Kitab Wahyu, mereka tidak saya sebut karyawan, tetapi saya sebut sebagai pelayan-pelayan Tuhan yang bersama-sama melayani Tuhan bersama dengan saya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di sini kalau kita menyucikan diri, dosa-dosa kita itu kita sucikan, kita bertobat, kita mengaku dosa di hadapan Tuhan, saudaraku, maka hari Tuhan itu tidak akan datang seperti jerat. Nah, saudaraku, saya ulang lagi, supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Saudaraku, jadi hari Tuhan itu akan datang dan jatuh seperti jerat itu kepada orang-orang yang fasik, yang dosanya tidak mau disucikan, yang kalau ditegur malah marah. Saudaraku, ini hari Tuhan akan datang seperti jerat, tiba-tiba akan datang seperti pencuri. Tetapi kalau bagi orang yang kudus, bagi orang-orang yang hidup dalam terang, di ayat lain dikatakan, maka hari Tuhan itu tidak datang seperti pencuri. Hari Tuhan itu datang seperti pencuri kepada mereka yang hidup di dalam kegelapan. Kalau di sini dikatakan kepada orang-orang yang hidup dalam pesta pora, orang-orang yang hidup dalam kemabukan dan kepentingan duniawi. Saudaraku, ayat 35 dari Lukas pasal 21. Sebab ia akan menimpa semua penduduk di bumi ini. Jadi hari Tuhan itu akan menimpa semua penduduk di bumi. Ayat 36. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Saudaraku, jadi orang-orang yang diselamatkan dari masa antikris melalui cara pengangkatan, harpazo, kalau yang sudah kita kenal itu namanya rapture, saudaraku, atau paling tidak itu diungsikan, Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6, saudaraku, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Jadi orang yang diprogram untuk diselamatkan dengan cara harpazo dan diungsikan itu, saudaraku, nanti akan tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Saudaraku, tetapi orang-orang yang hidup dalam hawa nafsu, yang hidup dalam kefasikan, tidak mau bertobat dari dosa-dosanya, dia tidak akan tahan ketika Anak Manusia itu menyatakan dirinya. Anak Manusia itu siapa? Tuhan Yesus. Jangan nanti ada anak manusia yang lain. Saudaraku, Tuhan Yesus Anak Manusia yang dimaksud di dalam Lukas pasal 21 ayat 36 ini. Saudaraku, Anak Manusia bukan 7 guru. Anak Manusia yang dimaksud dalam Lukas pasal 21 ayat 36 ini juga bukan malaikat sang surya, dia Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus menyatakan diri kelak, supaya kamu semua itu bisa berdiri di hadapan Anak Manusia, di hadapan Tuhan Yesus.
Saudaraku, jadi saudaraku, tujuan penyucian pendamaian ini supaya kita ini bisa tahan berdiri. Artinya apa, saudaraku? Kita ini tetap selamat sampai Tuhan Yesus Kristus datang. Seperti tujuan dari kegerakan Kitab Wahyu itu membawa saudara, tubuh, jiwa, rohmu itu selamat sampai Tuhan Yesus Kristus datang. Maka melalui penyucian dan pendamaian ini saudara akan dibawa supaya saudara itu menjadi tahan berdiri di hadapan anak manusia. Ketika Tuhan Yesus Kristus menyatakan diri, anak manusia itu menyatakan diri, saudara tetap bisa tahan berdiri di hadapan Dia. Artinya tidak mati. Saudara, ketika Rasul Yohanes ini menerima Kitab Wahyu ini juga dikatakan seperti orang mati. Saudara, Wahyu pasal 1 itu sudah baca. Ketika melihat Dia yang tampil sebagai imam besar, itu Rasul Yohanes dikatakan hampir tidak tahan, nyaris seperti orang mati. Saudara, saya beritahu bahwa untuk menegur dosa seseorang itu tidak enak, ya saudaraku. Ini seseorang saja, saudaraku. Untuk menegur dosa, kesalahan seseorang itu enggak enak, sungkan, saudaraku. Nanti bagaimana kalau dia tidak terima, nanti bagaimana saya bisa dibenci, dan banyak resiko lain, saudaraku. Itulah sebabnya dulu para nabi itu kalau diutus Tuhan itu sebetulnya begitu berat, karena harus bernubuat menyatakan dosa supaya orang-orang itu bertobat. Ini berat, saudaraku. Kadang kita menegur itu, saudaraku, tidak hanya kepada orang lain, kepada orang yang dekat dengan kita sendiri, orang yang kita sayangi kita tegur. Tuhan juga ngomong, barang siapa aku kasihi, ya aku tegur dan kuajar, maka relakanlah hatimu. Saudara, jadi saudaraku, menegur dosa seseorang itu nggak enak. Saya itu kalau menyampaikan seperti kemarin masalah kefasikan, orang-orang yang berlarut-larut dalam dosa, kalau diperingatkan nggak mau, saudaraku, itu namanya dosa fasik. Itu pasti ada gejala roh seperti itu di antara jemaat-jemaat Tuhan. Ada lagi yang sukanya itu memfitnah, saudaraku, itu pasti ada, saudaraku. Dan itu kalau kena firman Tuhan, kalau hatinya tidak dilembutkan, mereka bisa menjadi marah, saudaraku. Oleh karena itu menegur seseorang itu nggak enak, betul-betul sungkan. Apalagi mengingatkan orang mengenai masalah persembahan, itu lebih pelik lagi, saudaraku, lebih berat, lebih nggak enak lagi, saudaraku. Padahal pekerjaan Tuhan itu memang butuh topangan, ya saudaraku. Kalau Tuhan itu nggak butuh duit, tetapi pekerjaan Tuhan ini yang butuh topangan, saudaraku. Pekerjaan Tuhan itu yang memerlukan topangan. Kalau Tuhan nggak butuh duit, saudaraku, tetapi pekerjaan Tuhan yang di bumi ini membutuhkan topangan. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi menegur dosa seseorang itu tidak enak, sungkan, nanti tidak terima, bisa dibenci, banyak resikonya, saudaraku. Tetapi sebagai hamba Tuhan tidak boleh takut dengan hal-hal yang seperti itu. Saudara, kita akan membaca di dalam Kitab Wahyu pasal 2 ayat 1 dan selanjutnya, saudaraku. Ini teguran kepada salah satu jemaat di akhir zaman, yaitu kepada jemaat di Efesus. Ini teguran massal, saudaraku, karena di sana ada kesalahan massal, maka tegurannya juga teguran massal, saudaraku. Jadi nggak bisa malaikat sidang jemaat di Efesus itu manggilin satu orang gitu, nggak bisa. Ini harus ditegur secara massal. Makanya di akhir zaman orang-orang yang tidak bisa ditegur secara massal itu nanti akan dilanda bencana massal juga. Saudaraku yang dikasih Tuhan, pahamilah akan hal ini. Kita akan baca Wahyu pasal 2 ayat 1-7. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Ditegaskan lagi, ini firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang, saudaraku, yang mengutus hamba-hambanya di akhir zaman yang seperti bintang. Saudaraku,
Ini firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu. Kalau tidak ditaati, saudaraku, karena ini firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu, kalau tidak ditaati, maka peringatannya begitu dahsyat. Kita akan baca ayat yang kedua. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Ayat yang ketiga, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Nah, ini jemaat Efesus itu bagus, saudaraku. Bagusnya disanjung dulu, saudaraku. Kamu pinter, jerih payahmu maupun ketekunanmu luar biasa. Engkau pinter, engkau bisa menyaring ajaran-ajaran yang benar, saudaraku. Tetapi Tuhan juga menegur karena jemaat Efesus itu punya kesalahan massal. Saudara, jadi kalau kesalahan massal itu nggak bisa ditegur empat mata, harus ditegur secara massal juga, saudaraku. Namun demikian, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Kasih yang semula itu apa, toh, saudaraku? Itu kasih kepada Tuhan. Kasih yang merupakan miliknya Tuhan itu kasih semula. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat yang ke-5. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Amin. Saudaraku, Tuhan ini sayang sama Efesus, tetapi ketika menegur ya keras sekali. Kalau kamu tidak bertobat, kamu seolah-olah giat melayani, tetapi kamu hampa di dalam kasih mula-mula, maka Tuhan mengancam akan mengambil kaki diannya, saudaraku. Kaki dian ini dalam arti pertama apa, saudaraku? Karena Wahyu pasal 1 ayat 20 dikatakan malaikat sidang bintang itu adalah malaikat sidangnya. Kemudian, saudaraku, kaki dian itu adalah jemaat. Saudaraku, jadi ini justru peringatan kepada hamba Tuhan loh, saudaraku. Kalau tidak bertobat, saudaraku, ini kaki dianmu akan diambil dari tempatnya. Akhirnya apa ini artinya, saudaraku? Jemaatnya akan diambil dari tempatnya jika tidak bertobat. Akan habis jemaatnya, saudaraku. Jadi hamba-hamba Tuhan yang akan masuk dalam kegerakan kitab Wahyu ini harus mau menyucikan diri, dosa-dosa, mempersiapkan hati dan pikiran supaya betul-betul kudus di hadapan Tuhan, supaya kaki dianmu tidak diambil dari tempatnya. Ini pertama menunjuk kepada jemaat, supaya jemaatmu rantai gitu, saudaraku. Kalau engkau tidak bertobat, engkau tetap fasik, engkau tidak kembali kepada kasih mula-mula, maka kaki dianmu akan diambil dari tempatnya. Kaki dian itu pertama, seperti yang ditunjukkan Wahyu pasal 1 ayat yang ke-20 itu, kaki dian itu jemaat Nuh kan entek, saudaraku. Kalau engkau enggak bertobat sungguh-sungguh, saudaraku, akan terjadi hal seperti itu. Kemudian yang kedua, secara fisik di dalam badan manusia, kaki dian itu bisa menunjuk kepada organ yang namanya ginjal. Bisa sakit ginjal, saudaraku, orang yang kehilangan kasih mula-mula. Jadi secara alam malaikat, kalau orang itu kehilangan kasih mula-mula, ginjalnya bisa kena. Saudaraku, ada lagi beberapa organ di dalam tubuh ini yang terkena pelita emas, itu bisa mengalami sakit penyakit. Dosa yang beroperasi, saudaraku, di dalam tubuh manusia itu menyasar organ-organ tertentu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, seperti jemaat Efesus ini diperingatkan oleh Tuhan, kalau tidak bertobat, maka yang akan diangkat dari tempatnya itu adalah kaki diannya. Saudaraku, kalau dalam badan manusia secara kecil ini terkena ginjal dan organ-organ lain yang
bersesuaian dengan kepelitaan atau kekidian. Sudah yang dikasih Tuhan, ayat yang ke-6, tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut Nikolaus yang juga aku benci. Ini kita bahas lain waktu. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Amin. Jadi Tuhan ini kalau menegur itu keras. Ini teguran secara massal itu juga keras, saudaraku. Kowe duwe kuping ora? Siapa bertelinga? Sopo sing duwe kuping? Ini bahasa Jawa nih, bahasa Jawa kasarnya seperti itu. Sopo sing duwe kuping kudu ngrungokke. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Jadi kalau ditegur itu jangan mengeraskan hati. Bertobatlah, kalau salah ya salah. Jangan fasik. Kalau fasik terus-menerus dalam dosa seperti Efesus ini, saudaraku, kekidianmu akan diambil. Jemaatmu akan ungkapan rohaninya. Kekidian itu menunjuk kepada jemaat. Kalau dalam pribadi manusia, saudaraku, kekidianmu akan diambil, ginjalmu akan rusak. Saudaraku, ini secara rohani. Jadi firman Tuhan itu dalam banget ya, saudaraku. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Jadi ini kesalahannya itu kesalahan yang kumulatif, kesalahan orang banyak. Ini kesalahan massal, kesalahan berjamaah, saudaraku, kesalahan bareng-bareng gitu loh, saudaraku. Maka tidak bisa malaikat sidang jemaat di Efesus itu manggili satu persatu. Kamu Thomas kesini, tak tegur. Kamu Yohanes sini, tak tegur. Ini dosamu, tak tegur. Tidak bisa. Yang digembalakan oleh malaikat sidang jemaat Efesus itu banyak orang dan kesalahannya kumulatif. Kesalahannya adalah kesalahan massal. Maka di sini dikatakan, barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Kepada jemaat-jemaat. Karena ini kesalahannya ini satu kesalahan massal, saudaraku, yang terjadi dalam satu jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Amin. Saudaraku, jadi saya ingatkan kembali betapa dahsyatnya penyucian pendamaian di akhir zaman ini, saudaraku, bahwa kalau dosa dan kesalahan itu, saudaraku, kalau terjadi hanya satu orang ya kita tegur melalui 4 mata. Tetapi kalau kesalahan ini terjadi secara massal, kesalahan berjemaah, artinya kesalahan bareng-bareng, ada korupsi berjemaah, saudaraku, korupsi bareng-bareng, saudara. Kemudian ada ini kesalahan dan dosa massal, itu dosa bareng-bareng, saudaraku. Kalau terjadi hal itu ya Tuhan negurnya secara massal juga. Nah, kalau orang tidak mau bertobat dari dosa-dosa itu, ngeyel dikandani ngeyel, salah dikandani ngeyel, saudaraku, ya nanti akan turun penghukuman secara massal juga. Saudaraku, saya beritahu saudara, ketika nanti terjadi penghukuman 7 meterai, 7 sangkakala, 7 cawan murka Allah, 7 bintang atau hamba-hamba Tuhan yang dipakai, yang disebut sebagai 7 bintang itu, saudaraku, itu melakukan penghukuman bukan saksi redewe, saudaraku. Misalkan saya benci nih sama satu negara, kemudian saya kutukin negara itu, saudaraku, itu kiranya terjadi gempa yang dahsyat di satu negara. Nanti tidak terjadi seperti itu, saudaraku. Terjadinya penghukuman secara massal itu terjadi lewat pembukaan rahasia firman. Jadi bukan saksi redewe, saudaraku. Mesabu itu terjadi bukan saksi redewe, saudaraku. Meterai sangkakala Bogor itu terjadi bukan menurut kehendak bintang-bintang itu, tidak, saudaraku. Saya ingat
ketika saya menubuatkan bencana massal di bulan Desember 2019, saat itu dunia masih begitu indah, saudaraku. Karena ada melihat dosa-dosa yang begitu fatal, saya menubuatkan akan terjadi bencana massal di muka bumi. Sudah bisa buka link saya di tahun 2019 bulan Desember ya, judulnya bencana massal. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi saudaraku, bencana-bencana yang terjadi di muka bumi, hukuman-hukuman yang terjadi dari Tuhan, saudaraku, karena manusia tidak mau bertobat. Ini bukan karena seseorang itu benci, hamba Tuhan itu benci kepada satu atau dua orang, saudaraku, tetapi karena sedang bernubuat oleh firman Tuhan, sedang membuka rahasia firman Tuhan, dan itu berkenaan waktunya dengan misalkan bertepatan waktunya dengan pembukaan meterai, penghukuman 7 sangkakala, 7 bokor murka Allah. Jadi bukan menurut sak sire dewe begitu, tidak bisa, saudaraku. Mereka bekerja karena atas perintah Tuhan. Tuhan yang mengutus, Tuhan yang memegang. Maka dengarkan, saudara. Jadi saya ingatkan, kalau saudara ingin menjadi mempelai Kristus, sucikan dosa dan pikiranmu, sucikan hati dan pikiranmu dari dosa-dosa, dari pikiran-pikiran rendah, dari pikiran-pikiran kotor, supaya saudara itu layak diberkati, layak menerima kuasa-kuasa surgawi. Bahkan saudara itu layak bisa berdiri, bisa tetap hidup ketika anak manusia itu menyatakan diri kelak. Salam penuaian. Tuhan Yesus Kristus, Imam Besar Agung, memberkati. Haleluya. Amin.